Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa melakukan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dan juga masih mau meluangkan sebagian waktu kita untuk mempelajari syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kajian kita 2 minggu yang lalu adalah sunnah-sunnah sebelum sholat, sunnah-sunnah ketika sedang sholat. Ya, yang sudah kita bahas sudah lumayan banyak, sudah 9 sunnah. Sudah kita bahas satu persatu. Yang terakhir termasuk sunnah adalah at-ta'min, membaca amin, hukumnya sunnah. Ya, artinya kalau seandainya nggak baca amin pun sholatnya sah, ya, tapi tidak mendapat pahala sunnah. Dan sudah kita terangkan bagaimana cara baca amin yang benar menurut bahasa Arab. Ya, ada 4 jenis bacaan, yang 3 sah, yang 1 tidak sah, bahkan bisa membatalkan sholat. Kemudian sunnah berikutnya adalah qira'atu syai'in minal Qur'an ba'da al-Fatihah. Sunnah berikutnya, ya, adalah membaca sebagian ayat dari Al-Quran setelah baca Fatihah. Ya, lil imam wal munfarid, baik bagi seorang imam ataupun bagi orang yang sholatnya sendirian. Ya, jadi kalau kita sholat jadi imam, habis Fatihah sunnah baca surah. Begitupun sholat sendirian, habis baca Fatihah sunnah baca surah. Wa yusannu kadzalika lil ma'mum. Bagaimana kalau makmum? Makmum juga disunnahkan, tapi dengan syarat idza lam yasma' imamah. Apabila si makmum ini nggak bisa dengar bacaannya imam. Kalau seandainya dia paling belakang, masjidnya luas, ya, atau di lapangan, tiba-tiba di tengah-tengah sholat speaker mati, ya, mati listrik, ya, nggak kedengaran, baca apaan ini, ya, kita diam aja. Nah, dalam kondisi seperti ini maka disunnahkan bagi seorang makmum untuk membaca surah. Walaupun imam yang lagi baca surah, cuma karena tidak terdengar, maka disunnahkan membaca surah. Jangan diam, jangan bengong. Karena kalau bengong akhirnya, ya, lamun jadi gak khusyuk jadinya. Ya, jadi sunnahnya kalau kedengaran bacaan imamnya disunnahkan mendengarkan saja. Tapi kalau nggak kedengaran, ya disunnahkan membaca sendiri. Baik nggak kedengaran karena jaraknya jauh, atau suara yang bising, ya, berisik suara, sebelahnya ada tempat bengkel misalnya, ya, berisik banget, imam baca pun nggak kedengaran. Atau suara mesin AC. Kadang di mal-mal itu ada sebagian mal yang nggak menyediakan tempat sholat dengan layak, ya, dekat mesin AC, berisik jadinya. Harusnya pengelola mal ini mengerti bahwasannya ini Indonesia mayoritas Islam. Jadi kalau bisa kayak Al-Hidayah nih, kayak Gancit, ya, saya senang banget di sini, masjidnya bagus, musolanya juga bagus, harusnya begitu, ya. Mau yang punya orang Islam kayak atau enggak, tapi hormati mayoritas orang Islam. Masa kita disuruh sholat di parkiran dekat mesin, bau kencing, aduh, ya, benar-benar bangetan nih, ya. Nah, kondisi imam yang kedengaran bacanya, kita sunnah mendengarkan. Kalau tidak terdengar, maka kita sunnahnya membaca juga, ya. Nah, kemudian wal afdal 3 ayat fa aktsar. Yang afdal ini minimal 3 ayat atau lebih, ya. Yang paling sedikit itu inna a'tayna, ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini minimal segitu, ya. Kalau bisa lebih alhamdulillah, ya. Wa suratun kamilah afdal min ba'di tawilah walau kana al-ba'd atwal min as-surah lil-itba', ya. Nah, ini ulama khilaf. Bagaimana Ustaz? Mana yang lebih afdal? Satu surat yang sempurna
tapi pendek, atau beberapa ayat dalam Al-Quran tapi nggak sampai satu surat, tapi lebih panjang. Ya, paham maksudnya nih? Misalnya, saya baca Qul huwallahu ahad 4 ayat kan, sampai lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad cuma 4 ayat. Tapi satu lagi baca ya Al-Baqarah 1 halaman misalnya, atau Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun gitu kan, 5 ayat. Tapi kan Alif Lam Mim ini cuma 5 ayat, nggak sampai satu surat sempurna. Mana yang lebih afdal? Apakah satu surat yang sempurna tapi lebih pendek, atau beberapa ayat dari surah lain tapi nggak sempurna satu surat? Ini ulama khilaf. Sebagian mengatakan yang afdal itu satu surat walaupun lebih pendek. Ya, pertama. Pendapat kedua mengatakan lebih afdal ya panjang, yang lebih panjang. Misalnya nanti baca Al-Ikhlas cuma 4 ayat, ya, tapi satu surat sempurna. Sama baca Al-Baqarah 1 sampai 10 ayat, ya, kan banyakkan Al-Baqarah. Nah, ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan lebih afdal Al-Ikhlas, pendapat kedua mengatakan lebih afdal Al-Baqarah. Jelas kira-kira? Jangan sampai nggak baca surah sama sekali. Walaupun sholat sendirian, walaupun sholat sunnah, ya, baik fardu ataupun sunnah, disunahkan baca surah. Ya, kalau sholatnya 2 rakaat, maka di rakaat pertama dan kedua sunnah baca surah. Tapi kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat, kayak misalnya maghrib, ya, isya, subuh, zuhur, asar, maka yang disunahkan hanya rakaat pertama dan kedua saja. Yang ketiga dan keempat tidak sunnah. Jelas kira-kira? Jelas ya? Nah, kemudian yusannu qisarul mufassal fil maghrib. Ya. Dalam sholat maghrib ini disunahkan baca surah yang agak pendek. Ya. Dari mulai apa dikatakan pendek? Wa hiya minad duha ila nas. Dari mulai wadduha sampai an-nas. Ya. Ad-duha, al-insyirah, ya, at-tin, terus al-alaq, al-qadar, al-bayyinah, az-zalzalah, al-adiyat, al-qari'ah, kemudian al-kautsar, al-'asr, al-humazah, al-tarabut, al-fil, ya, Quraisy, al-ma'un, ya, kemudian al-kautsar, al-kafirun, al-fath, al-nasr, al-lahab atau al-masad, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Ini surah-surah yang lebih diajarkan dibaca untuk sholat maghrib, baik jadi imam ataupun sholat sendirian. Jelas ya? Walaupun sholat lain juga boleh, nggak masalah. Ya, tapi sunnahnya begitu. Wa yusannu tiwadul mufassal fi subhi wa dhuhri. Kalau sholat subuh dan zuhur, ini surah yang agak panjang, dari Al-Hujurat sampai Amma. Ya, Al-Hujurat tuh juz 26, ya, sampai Amma. Nanti sebelum Amma itu, ya, surah Al-Mursalat. Nah, itu baca subuh sama zuhur. Cuma kalau kita praktekin sholat begini, biasanya makmumnya agak betah, ya. Baru baca Al-Mursalat aja lama banget pokoknya. Baru Al-Mursalat, ya, belum yang panjang-panjang lagi. Tapi sunnahnya begitu, ya. Lihat sikonnya, ya. Kita harus ngerti kondisi juga makmumnya bagaimana nih kondisinya. Orang kantor, ada anak kecil, ada orang tua. Makanya imam itu yang bijak jadi orang, ya. Jangan mentang-mentang hafal Quran dibaca Yasin 1 surah. Ya boleh-boleh aja, cuma kesiannya makmumnya, ya. Ini nggak ngerti sikon, ya. Makanya kemarin saya dapat broadcast WhatsApp itu ada dari teman, dan kitab itu terangkan ada satu kisah bahwasannya ada makmum, ya, dilaporin ke khalifah. Khalifah yang sama mutawakil ini, ya, di khalifah ini dapat laporan ada seorang makmum memukul kepalanya imam, mempelan imam. Ya. Dipanggil nih makmum di hadapan sama khalifah. Fulan, ente katanya mukul imam masjid. Kenapa ente? Benar nggak? Iya benar. Tuan khalifah. Kenapa ente berbuat seperti itu? Ya tadi kan pas subuh, ana mau sholat nih, ya. Pas mau sholat, nemu masjid, ada jamaah mampir situ, ya. Begitu sholat, rakaat pertama tahu nggak? Dia habis baca Fatihah, baca Al-Baqarah. Wah, kata dia, saya udah terlanjur ikut jamaah, ya udah, mau saya ikutin, ya. Udah biarin dah, sampai habis lagi. Al-Baqarah, berapa lamanya tuh Al-Baqarah, ya? Masya Allah, walaupun baca cepet kan, tetap aja lama. Al-Baqarah, ya, 2 juz setengah. Rakaat kedua, saya pikir dia cuma mau baca Al-Ikhlas saja, karena rakaat pertama udah panjang. Dia baca Ali Imran. Sholat subuh nih, khalifah katanya.
Udah selesai, ya kita udah capek, udah diri, begitu salam, udah terang nih matahari naik, saking lamanya sholatnya. Ya, begitu selesai imam salam ngomong sama kita, maaf sholatnya kita ulangin, saya lupa wudu. Coba ya gitu, saya tempeleng aja. Udah lama, ya imamnya lupa wudu. Aduh, khalifah ketawa. Ya udah nggak apa-apa, nggak saya hukum, wajar kalau tempeleng imamnya. Kenapa kelamaan? Udah kelamaan, lupa wudu lagi, coba ya. Kan jawabannya kesel jadinya. Ya. Karena kan beda-beda kondisi orang itu. Jadi seorang imam harus bijak, ya, nggak boleh terlalu lama, kecepatan banget juga jangan. Ya, jangan kan kita orang biasa, sahabat saja, sholat jadi imam lama banget, dilaporin ke Rasulullah, dimarahin sama Rasulullah. Ya, jadi kita harus ngerti kondisinya, gitu ya. Kecepatan banget juga jangan. Kasihan ada orang tua di situ, yang nggak bisa cepet-cepet gerakannya. Ini kalau terawih yang paling ramai, yang paling cepet, ya harusnya jangan begitu, ya. Cari yang sedang, ya. Iya, jadinya yang paling pendek dan cepet, ya. Sampai ada di TV kan begitu, 7 menit terawihnya. Masya Allah, bagaimana soalnya itu ya. Nah kemudian wa yusannu awasitul mufassal fil asri wal isya. Jadi kalau subuh sama zuhur agak panjang, adalah al-hujurat sampai amma. Tapi kalau kalau salat isya dan salat asar ini dari mulai amma yatasalun sampai wadduha. Ya, amma ya kan. Kemudian masuk semua tuh abasa segala macam ya. Kalau bisa dibaca itu. Ini kalau salat asar dan isya. Kalau misalnya ente apal, kalau nggak apal ya yang apal aja ya. Kalau jadi imam usahakan yang apal benar-benar. Jangan belum apal suratnya ente paksain baca, ntar berantakan. Ya hancur jadi ya. Saya pernah cerita gara-gara baca surah Al-Qadr yang banyak berantakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salah kan? Ada fi harusnya majrur fi lailatil. Sang makmum di belakang ingetin lailatil. Wah salah ya. Ya. Akhirnya diulang lagi sama imam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makmum diam, benar. Ayat kedua ada lagi. Wa ma adraka. Dia mikir tadi saya baca betul salah. Berarti sekarang tim nih. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Karena posisinya ini khobar ya, tapi mubtada ya, dibaca rafa. Dia nggak tahu, nggak ngerti nahwu. Ya. Salah lagi nih ya. Akhirnya ulangi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, kalau dia benar baca. Ayat ketiga nggak mau lagi tegur, dia malu. Ya. Laila. Laila. Gak ada yang tahu gitu. Sampai karena kan kita sunnah mengingatkan imam kalau imam sudah berhenti bacanya. Kalau dia masih usaha membaca biar aja dulu. Kalau udah berhenti berarti nyerah dia. Ingetin. Laila, nggak ada yang ingetin sama dia kali. Saking kesel nggak ada yang ingetin. Dia apa betul ini? Ya. Harusnya kalau ente jadi imam, bacanya hafalin dulu. Kalau kira-kira wah di sini belum mantap ya hafalan ayat yang ini, nggak usah dibaca, cari surah ayat. Ya, jadi nggak jadi fitnah buat manusia. Iya kalau yang di belakang dia hafal Quran juga, hafal ayat surat itu juga. Kalau enggak, kalau Quran itu harus hati-hati. Jangan sampai salah. Satu harapkan saja kita baca salah dan sengaja bisa dosa kita. Ya, nah, ini jadi benar-benar cari surah yang kita hafal. Ya. Kemudian wa yusannu an takuna al-qira'ah ala tertibil mushaf. Baca surah itu pilih yang apa namanya berurutan sesuai yang ada di mushaf. Misalnya begini, orang kelihatan nih ngerti fikih apa enggak, ya kalau jadi imam bisa kita lihat gaya bacanya. Misalnya dia ayat rakaat pertama baca wadduha, ya maka kalau dia ngerti sunnah dia akan memilih surah setelah ad-duha apapun surat itu. Dan usahakan rakaat pertama lebih panjang surahnya dibandingkan rakaat kedua. Misalnya gini, rakaat pertama saya baca ad-duha, wadduha wal laili idza saja. Oke. Rakaat kedua, dia baca alam nasrah, dicocok. Karena alam nasrah posisinya setelah wadduha dan ayatnya lebih pendek. Atau saya pilih al-qadar. Walaupun masih ya nggak langsung ke ad-duha, nggak langsung al-qadar, ada alam nasrah, ada ad-din, ada iqra gitu ya. Cuma posisinya setelah ad-duha, nggak masalah. Yang penting urutannya sesuai urutan mushaf. Ya, rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek, urutannya sesuai mushaf. Jangan ente salah baca, ya
Ya, walaupun sah-sah saja sholatnya, cuma nggak ketahuan ini orang nggak berilmu nih. Ya, misalnya, ya, rakaat pertama baca inna ataina, misalnya, inna ataina kan cuma 3 ayat pendek ya. Rakaat kedua, ya, dia baca wal asri. Wal asri. Kalau di mushaf Al-Quran, inna ataina dulu apa wal asri dulu? Wal asri dulu kan? Tapi enggak, dia baca inna ataina terus lempar ke wal asri. Ini enggak sunnah, enggak sesuai dengan sunnah. Ya. Udah enggak sesuai mushaf, kemudian rakaat pertama lebih pendek, waktu itu lebih panjang. Atau rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua al-kafirun. Walaupun urutan al-kafirun setelah al-kautsar, tapi ayatnya lebih panjang dibandingkan inna ataina al-kautsar. Ya, nah, oleh karena itu pilihlah surah pertama itu yang di atas, rakaat kedua surah berikutnya dengan syarat surah kedua ini lebih pendek dari surah pertama. Ya, Ustaz, saya udah terlanjur ini kelepasan rakaat pertama inna ataina misalnya. Ya, bagaimana nih? Ya udah, baca rakaat kedua surah setelahnya mau al-kafirun, mau an-nasr, mau al-lahab, cuma nggak usah lebih panjangnya inna ataina. Salah rakaat pertama inna a'tainaka rakaat ke-12-an. Washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, langsung pokok. Rakaat kedua gimana? Ya udah, misalnya qul ya ayyuhal kafirun, Allahu akbar gitu. Enggak apa-apa. Ya, lebih pendek. Ya, atau misalnya ente, wah, udah belajar baca inna a'taina nih, cuma belum rukuk, tambahin 1 surah lagi. Ya. Maksudnya tadi nggak mau baca inna a'taina bukan, cuma ya namanya sholat kan, kadang kelepasan, ya keseringan baca inna a'taina, ya akhirnya kelepasan, mau berhenti malu boleh jadi imam, ya nggak apa lanjutin, tapi setelah al-kautsar baca lagi surah setelahnya al-kafirun. Nah, rakaat kedua baca 1 surah yang pendek. Jelas kira-kira nih, itu sunnahnya seperti itu. Ya, jadi orang bisa kelihatan ketika memimpin sholat itu ini ngerti fikih apa enggak kelihatan, ya dari cara bacanya, pertama bacaannya udah benar atau belum, cara pilih surahnya kelihatan orang tuh, ya. Mungkin imam itu benar-benar yang dipilih, jangan sembarangan, ya. Walaupun sah saja, sah, tapi kan kita ingin mengerjakan sesuai sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kemudian, wa yusanul ityan bil warid, disunnahkan membaca surah yang langsung warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi sering banget baca, kerjain. Contoh misalnya, kas-sajdah wal insan fi subhil jum'ah, baca surah surah as-sajdah alif lam mim tanzil, ya, dan al-insan hal ata 'alal insan juz 29, ini subuh sholat Jumat. Nabi selalu baca ini. Setiap subuh Jumat Nabi baca ini. Ya. Alif lam mim tanzil itu 3 halaman, ya. Al-insan itu hampir 3 halaman juga. Ya. Jadi kurang lebih 6 halaman atau 3 lembar. Kira-kira lama nggak? Ya. Kalau nggak biasa lama, juga kalau udah biasa enak aja. Ya kalau masih dulu orang tua dulu tuh kalau Jumatan, ya kalau subuh Jumat itu rata-rata pakai itu. Ya. Jadi jangan heran kalau masing-masing yang masih ngerjain itu, ya, ente harus sabar gitu. Dan itu yang sunnah. Ya. Jangan ente masuk masjid, imamnya baca sajadah sama al-insan gelut. Dia orang sholat kamu banget. Ya. Ngerti sunnah, ente ngerti sunnah, ya. Kan orang begitu Pak, orang awam ini, ya cuma bisa ngeritik tapi dia nggak ngerti ilmunya, ya. Orang bodoh tapi belaga pintar, ya. Kadang debatnya sama orang alim lagi, ya nggak ada bapaknya, ya. Jadi oleh karena itu sebelum kita berkomentar tanya dulu. Kalau ternyata itu sunnah dan anda nggak kuat kerjainnya, nggak usah gerutu dan jangan menghina orang yang ngerjain sunnah, ya. Oh itu sunnah ya, iya. Aduh saya nggak tahu, maaf ya, segitu. Ya saya pikir itu nggak sunnah. Ini enggak. Ente nggak tahu orang lebih susah, ya. Susah buru-buru kerja nih, malah baca begituan. Ya. Kata para ulama sepakat, seandainya kita membaca surah yang warid langsung dari Rasulullah SAW, walaupun jamaah satu masjid kagak ridho, kerjain sunnah. Misalnya nih Jumatan, kan yang afdal itu rakaat pertama Jumu'ah, rakaat kedua Al-Munafiqun, gitu kan? Itu kan cuma 1 lembar setengah doang, 2 surat nih, ya, 3 halaman. Itu kalau imam baca itu, maupun kadang gerutu. Imam jangan ulang lagi dah, ya, lama banget suratnya. Lu baca begitu doang lama, karena nggak biasa dengerin Quran. Kalau kita cinta sama Quran, dengerin Quran tuh enak, apalagi kalau imam suaranya enak, ya. Kadang kita sampai, cepet amat surat begitu.
kalau udah senang sama Al-Quran. Nah kalau model begini ada sunnah dikerjakan, ya walaupun satu masjid kagak demen semuanya, termasuk pengurusnya, kerjain aja. Walaupun resikonya nggak diundang lagi, biarin kerjain aja. Ya kalau kira-kira Ustaz ya kalau jumlah munafiqun saya nggak hafal nih, ya udah ganti dengan al-a'la sama al-ghasyiyah. Itu sunnahnya begitu. Ya jadi kalau bisa sunnahnya dikerjain. Jangan aja imam perasaan kalau dia ala-ala sama ghasyiyah mulu nggak apa yang lain kali ya, bukan nggak lain. Itu sunnahnya begitu. Ya bukan dia nggak apa yang lain, itu yang sunnahnya begitu. Ya jadi kita harus ngerti dulu. Ya kalau berhadapan sama orang berilmu, jangan kata sekarang jangan sotoy. Ya kalau nggak ngerti tabayun. Ustaz kok antum baca begini mulu ya? Tanya dengan adab. Jangan langsung memfonis. Apa yang lain ya? Begitu dulu jangan, itu karena nggak ngerti ilmunya nih. Ya jadi kalau surah-surah yang warid dari Rasulullah SAW itu lebih afdal untuk dibaca, walaupun boleh baca yang lain, boleh, nggak masalah. Ya kemudian su'alur rahmah inda ayatul rahmah, ya meminta rahmat dari Allah ketika baca ayat yang berhubungan dengan rahmat. Ya kemudian juga meminta misalnya gimana, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, surah Al-Insan nih, ya yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, Allah akan memasukkan hambanya yang dia kehendaki dalam rahmati Allah. Ketika dibaca ayat itu sunnah kita baca Allahumma adkhilna fi rahmatik, ya Allah masukkan kami ke dalam rahmat-Mu gitu. Ustaz saya nggak tahu ayat rahmat yang mana. Kenapa nggak tahu? Karena nggak ada artinya. Nah, ini repot. Ya orang kita disuruh baca doa minta rahmat kalau ada ayat yang menunjukkan tentang rahmat ya Allah. Cuma kadang kita karena nggak ngerti artinya, nggak ngerti, ya dengerin aja dengerin. Padahal itu ada permintaan, ya dianjurkan untuk meminta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga membaca perlindungan, mohon perlindungan dari Allah apabila dibacakan ayat-ayat azab. Ya misalnya, wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Dan orang-orang zalim itu kata Allah, kami janjikan bagi mereka, kami persiapkan azab yang sangat pedih, sangat menyakitkan. Orang-orang zalim. Harusnya kita baca doa, Allahumma ajirna min azabika, atau Allahumma ajirna minan nar. Gitu. Cuma karena nggak ngerti artinya, ya diam aja. Ya, nah ini kekurangan kita. Orang-orang Indonesia khususnya orang Islam Indonesia, kita baca Quran, tapi kita nggak ngerti yang kita baca. Harusnya kita tingkatin, ya level kita. Udah bisa baca Quran, naikin lagi, pahami artinya. Kalau sudah bisa pahami artinya, pahami tafsirnya. Udah paham tafsirnya, amalin itu Quran. Ya, jangan nggak naik kelas. Kita kan pengen naik pangkat. Kalau kerja dalam satu kantor, pengen naik pangkat. Kenapa kalau dalam Quran kita nggak mau naik pangkat? Ya, kita bisa jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kalau kita baca, kita faham, kita amalkan. Baru Al-Quran kasih syafaat sama kita ntar. Gitu ya. Jadi kalau ada ayat azab, minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian termasuk sunnah juga al-jahru fi mawdi'ihi, mengencangkan suara di sholat yang tempatnya kencang, wal israr fi mawdi'ihi, dan memelankan suara pada sholat yang sunnahnya pelan. Ya, sholat yang sunnah mengencangkan suara kalau yang wajib maghrib sama isya dan subuh 3. Ini sunnah mengencangkan suara. Sunnah. Artinya kalau tadi saya sholat zuhur, ini kan sholat zuhur sunnahnya apa? Pelan. Zuhur dan asar pelan, memelankan suara, baik imam ataupun makmum. Seandainya saya balik, bosan nih, zuhur kayak sepi banget ini, saya baca aja dah. Ya, misalnya, sah nggak sholatnya? Sah. Saya tadi bisa baca nih kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu amin gitu kan? Sah, sah. Tapi khilaf sunnah, nggak sesuai sama sunnah. Sunnahnya kalau sholatnya memang sunnahnya pelan, baca pelan. Kalau sunnahnya kencang, baca kencang. Gitu ya. Dan bagi makmum, seandainya imam melakukan kesalahan, ya ini dianjurkan mengingatkan dengan cara kalau laki-laki baca subhanallah. Imam kayak tadi misalnya saya salah nih, zuhur saya kencang suaranya, ya ente sunnahnya subhanallah, gitu, ingetin bahwa ini sholat yang jenis apa bacanya pelan, gitu ya. Paham nih? Paham ya? Nah, kemudian sholat apa saja yang sunnah mengencangkan suara? Di sini katakan ada 10. Yang pertama as-subuh, ya angkat suara. Yang kedua wal jumu'ah, sholat Jumat. Walaupun Jumat di waktu zuhur, tapi khusus Jumat sunnah mengeraskan suara. Ya. Wa fi rak'ataini ulayaini min al-maghrib wal isya wal idain. 2 rakaat pertama pada sholat maghrib
dan isya. Kan maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Yang sunnah mengencangkan suara hanya pada 2 rakaat pertama saja. Ya, rakaat pertama dan rakaat kedua. Wal idan, salat Idul Fitri, Idul Adha, itu juga sunnah mengeraskan suara. Wal istisqa, salat minta hujan walaupun siang hari, sunnah mengeraskan suara. Wa khusuful qamar, salat gerhana bulan malam hari, kalau ada gerhana bulan, sunnah mengeraskan suara. Wa tarawih, dan salat tarawih. Wa witru Ramadan, witir di bulan Ramadan. Wa rakaat tawaf lailan, dan salat sunnah tawaf apabila dikerjakan di malam hari. Kalau kita nyampe di Mekah malam hari kita tawaf, ya, pengen sunat, sunatnya mengeraskan suara. Jelas kira-kira? Jelas ya. Baik sholatnya jadi imam ataupun sendirian. Ente maghrib sholat sendirian nih, orang udah selesai sholat, ente sholat sendirian. Sunat mengeraskan suara, tapi tidak sekeras suaranya imam. Beda, ya. Misalnya kita kalau sholat sendiri kan pelan. Nah begitu sholat maghrib kencang aja dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sunnah keras. Beda sama asar dan zuhur. Ya, maghrib, isya, subuh. Walaupun sholat sendirian, tapi ingat tadi syaratnya, jangan sekeras imam. Ya, kalau sekeras imam, orang imam mengumumkan nggak ada. Ya, jadi nggak perlu sekeras bacaan imam. Yang apa sunnah berikutnya. Kemudian bagi perempuan bagaimana? Wa yusaddul jahru lil mar'ah idza lam yahdur 'indaha rijalun ajanib. Bagi perempuan, ya, di 10 sholat tadi yang sunnah mengeraskan suara, disunahkan dia mengeraskan suara dengan syarat apabila di dekat dia nggak ada laki-laki yang bukan mahram. Nah, kayak di masjid misalnya, kan campur cowok cewek, sini laki-laki sama perempuan, ya. Dia mau bikin jamaah sendiri, kita udah selesai mau jamaah. Maka bagi perempuan kalau sholat maghrib isya subuh itu sunnah mengeraskan suara dengan syarat nggak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau nggak ada laki-laki walaupun 1 orang, maka nggak sunnah mengeraskan suara, tapi pelan-pelan aja. Jelas ini? Jelas ya? Oke. Kemudian seandainya pun perempuan jamaahnya khusus perempuan, misalnya masjid khusus perempuan nih, ya kayak Hadimot tuh ada, di kita belum nemu saya nih, musola khusus perempuan, ya. Kalau masjid nggak ada khusus perempuan, musola khusus perempuan di Hadimot ada. Jadi kalau perempuan pengen sholat id, perempuan semua gitu, ya. Itu kalau bisa kita bikin bagus di sini, ya. Nah seandainya pun dia jamaahnya semuanya perempuan, disunahkan mengeraskan suara, tapi kerasnya tidak seperti kerasnya laki-laki, di bawah suara laki-laki. Gitu ya. Karena perempuan itu sifatnya afdalnya lebih astar, lebih tertutup, baik tubuhnya maupun suaranya, ya. Tak khawatir jadi fitnah ntar, gitu ya. Walau qada salatan jahriyah fi waqtil israr aw aksahu fal ibrah bi waqtil qada. Ustaz, saya pengen qada salat nih, ya. Salat apa? Saya tadi enggak salat zuhur sama asar, tiduran. Jam 11 bangun maghrib, misalnya, ya. Mau qada? Iya. Kapan qadanya? Saya qadanya misal isya. Nah, apakah saya bacanya pelan atau kencang? Ya, karena kan kalau siang sholat rata-rata pelan, ya, duha, zuhur, asar itu pelan. Sekarang saya mau qadanya di waktu maghrib, di waktu isya. Sedangkan sholat malam rata-rata kan kencang, maghrib, isya, subuh. Ya, mana yang dianggap apakah sunnahnya itu sesuai jenis sholatnya, apa waktunya? Waktu mau qadanya yang dianggap waktu qada, waktu qadanya. Misalnya dia sholat zuhur dan asar mau qada di waktu isya, maka disunahkan mengeraskan suara karena waktu itu sunnahnya kencang suaranya. Jelas? Begitupun kebalikan, Ustaz, saya subuh kesiangan, bangun jam 8, ya, nonton bola misalnya. Gimana nih? Mau qada, kapan qadanya? Ini jam 10 atau ntar habis zuhur, ya. Bagaimana? Walaupun subuh sunnahnya mengeraskan suara, cuma karena mau qadanya di waktu zuhur atau di waktu asar misalnya, ya, maka sunnah bacanya pelan sesuai waktu qadanya. Jelas kira-kira? Jelas ya? Jelas ya? Oke. Kemudian wa yusaddul jahru fi kulli sholatin lailiyah jama'atan. Disunahkan mengeraskan suara pada sholat sunat yang dilakukan secara berjamaah di malam hari. Nah, jadi kalau malam ini, ya, rata-rata bacanya kencang walaupun sholat sunat, ya. Kita misalnya jamaah Al-Hidayah pengen bikin tahajud bareng-bareng, ya, mulai bareng-bareng, ya, tiap malam minggu misalnya, ya, kita kumpul sini bikin qiyamulail berjamaah salatnya. Sunnahnya gimana bacanya? Apakah bacanya pelan atau kencang? Sunnahnya kencang. Tapi wa yusaddu tawassut fi nawafil al-mutlaqah bil lail. Tapi sunnahnya kalau kencang tidak sedang antara pelan sama kencang, tengah-tengah. Ya, di waktu malam hari.
khususnya sholat sunat mutlak. Jadi malam hari ya kalau bisa ini kita kerjakan baca surah yang panjang-panjang kalau emang kita sholat sendiri ya. Ya lihat Rasulullah bagaimana sholatnya. Ya seorang manusia yang sudah dijamin surga, sudah dimaafin dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat sebagai seorang Rasul dan seorang Habibullah, tapi sholat malamnya masya Allah, kakinya sampai bengkak, kelamaan duduk, kelamaan diri. Ya kita kira-kira di mana nih posisi kita? Ya udah dosa mulu, jaminan surga nggak ada, ya bukan nabi, ya bukan Habibullah, tapi tahajudnya malas, bangun malamnya malas, baca Qurannya malas. Ya, coba kita koreksi diri kita nih, kita nggak usah ngomongin kejelekan orang lain, benerin diri kita dulu dah. Ya, saya masih kurang banget nih, ibadah saya masih kurang, baik yang wajib ataupun yang sunnah masih kurang. Benahi diri kita dulu, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kira-kira udah benar, udah bagus, kita nggak perlu gembar-gembor, orang bakal lihat sendiri, akan kebaca tuh akhlak dia dari ibadah dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah benar sama Allah, ya maka nanti Allah perbaiki hubungan kita sama manusia. Itu buat kata para ulama begitu. Ya, benahi dulu ibadah kamu sama Allah. Nanti Allah akan benahi urusan kamu sama manusia. Gitu, ya. Jadi kita ada dua kepentingan kita sama Allah, kepentingan itu sama makhluk. Sama Allah ibadah yang benar, sama makhluk dengan akhlak yang mulia. Kalau kita bisa laksanakan itu, mulia kita dunia maupun akhirat, baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Kemudian sunnah berikutnya sukutul makmum wa insatuhu liqiraati imamihi. Ya. Makmum disunahkan diam dan mendengarkan ketika imam sedang membaca Al-Quran. Ya. Lagi baca Fatihah, diam sunnah. Saat saya mau barengan baca Fatihah, boleh nggak? Makruh kalau tanpa uzur, tanpa alasan yang dibolehkan. Kecuali imam baca cepat banget, atau imam nggak baca surah, atau surahnya pendek banget. Yasin, Allahu Akbar, nggak pendekkan. Itu sunnah barengin imam. Cuma kalau imam nggak seperti itu, kita sunnahnya baca, imam baca kita dengerin. Ya, bahkan ada di mazhab lain itu mengatakan, ada sebagian pendapat mengatakan imam nggak wajib, nggak wajib baca apa, dengerin aja udah cukup. Ya, tapi bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tetap Fatihah nggak boleh tinggalin. Imam makmum wajib baca Fatihah. Nah, makanya imam yang bagus itu setelah baca Fatihah, setelah amin jangan langsung baca surah, ada jedanya dulu. Diam sejenak seukuran makmum untuk baca Fatihah, baru dia baca surah. Apa tujuannya? Supaya ketika dia baca surah, makmum bisa mendengarkan bacaannya. Gitu ya. Cuma kadang kita kalau ada yang begini, dibilang sama lama lagi, lama pakai diem dulu lagi. Udah sebenarnya nggak begitu, sunnahnya itu diem. Ya. Kemudian qiraatul Fatihah lil makmum ba'da ta'min. Makmum sunnahnya baca Fatihah setelah baca amin, jangan sebelum amin. Sunnahnya begitu. Kecuali tadi ada uzur-uzur tertentu, boleh membarengi bacaan Fatihah dengan imam. Gitu ya. Kemudian takbiratul intiqal, takbir rakaat ula ala tsaniyah, wallahu a'lam bishawab. Jam 1 ya, saya kira cukup sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau enggak? Baik, sesuai tema atau benar tema, dipersilakan. Yang mau nanya, kalau enggak kita tutup kajian kita terus sementara. Ya, silakan. Mengenai masalah di luar tema ya. Ya. Mengenai masalah ayat-ayat mutasyabihat tentang pendapat kita itu model kamil apa tidak? Ayat-ayat mutasyabihat di luar tema ya. Ayat-ayat yang menunjukkan seakan-akan Allah itu punya tangan, Allah itu duduk di atas kursi. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah terbagi dua ya, terbagi dua pendapat. Ada ulama yang tidak ingin mengartikan ya dengan cara takwil. Ya udah apa adanya aja. Ya yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah ada di atas tangan mereka. Ya ada sebenarnya mengatakan ya tangannya Allah, cuma yang dimaksud tangan Allah yang lain buat Allah, yang pada sebetulnya kita nggak paham maksudnya Allah gimana. Ada yang begitu. Ada yang enggak, ada sebagian ulama pendapat kedua madhabut takwil, mentakwil ini. Yang maksud tangan Allah yang bukan tangan kayak kita. Karena Allah itu kan Khaliq, pencipta, Tuhan. Dia nggak sama makhluknya. Artinya tangan di sini kekuasaan. Gitu ya. Itu ada dua madhab, dua pendapat. Ya. Nah sekarang yang sering banyak dipakai itu ya madhab takwil, ada lebih aman. Ya. Ada juga yang pendapat yang sesuai dengan nas. Ya. Udah tangannya Allah ya tangannya Allah. Cuma kita nggak tahu, kita serahkan gimana maksudnya Allah itu punya tangan, kita nggak paham. Gitu.
Ya, jangan kita tajsim. Tajsim itu mengatakan Allah itu memiliki jasad bentuk kayak kita. Ini bisa jadi kufur ini. Ya, nggak boleh ini begini. Oh, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah jangan, ini nggak boleh. Ada sebagian namanya paham yang sesat begini nih, ngajarin begitu. Allah duduk di atas ars, duduk gimana? Duduk kayak begitu. Sama kayak makhluk ini. Ya, padahal Allah mengatakan dalam laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu nggak ada yang menyerupai dia sama sekali. Jadi kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk, kita bisa jadi murtad. Ya, akidah yang sesat ini, ya, paham yang salah, paham yang keliru. Jadi jangan tajsim, jangan mengatakan Allah itu memiliki jasad, memiliki bentuk tubuh. Alhamdulillah min dzalik. Ya, kalau Allah katakan Allah punya tangan, Allah bisa punya pendengaran, itu kita serahkan sama Allah. Bagaimana maksudnya Allah? Wallahu a'lam. Ya, jadi lebih aman seperti itu, gitu ya. Jangan kita mengikuti paham tajsim. Ya, Allah duduk di kursi, Allah naik ke langit, Allah turun kan ada hadisnya. Allah mengatakan setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Turun kayak kita terbang. Ada yang bilang begitu ya, jangan begitu, nggak boleh ini. Ya, makanya ulama mentawil hadis ini ya, maksudnya rahmatnya Allah turun di malam sepertiga malam terakhir, bukan Allahnya, bukan. Berarti kalau kita mengatakan Allah turun, Allah seperti makhluk. Terus kadang dia naik, kadang dia turun. Ya nggak begitu, Allah beda, ya sama kayak gitu. Gitu ya. Ada lagi nanya? Silakan. Di luar tema juga masalah zakat. Kalau misalnya zakat profesi itu ada apa enggak sih? Atau misalnya kalau memang ada, itu seperti apa? Masalah zakat profesi ini ulama juga khilaf. Ulama mutaqaddimin, ulama yang lama ya, yang dulu itu nggak membahas zakat profesi. Ya, yang dibahas itu ya yang ma'ruf ya, seperti zakat mal, ya, zakat perdagangan, pertanian segala macam. Nah, adapun zakat profesi ini dibahas sama ulama-ulama mutakhirin, ulama yang baru-baru di sekarang nih. Kenapa? Karena mereka mengatakan, nah sekarang kalau orang gajinya sampai 50 juta, ya, yang manajer 50 juta, pilot itu kan gede-gede, masa nggak ada zakatnya? Gitu, ya. Nah ini bagaimana dibahas? Sebagian ulama mutakhir ini membahas, ya. Ada yang berpendapat gajinya zakatnya itu seperti zakat rikas, menemu barang temuan, ya. Karena kan kita kayak orang gali tanah nyari emas dapat emas. Ini zakatnya khumus 20%. Ya, ada yang mengatakan enggak, zakatnya seperti zakat tijarah, karena zakatnya dia berdagang. Ya, jadi zakatnya berapa? Ya 2,5%. Ada yang bilang begitu. Ya, karena itu bagi kita yang kira-kira memiliki penghasilan besar, ya, bahkan berlebih, ya, untuk kebutuhan kita, jangan pelit-pelit keluarin. Ya, tahu seandainya, Ustaz saya pendapat ulama dulu, nggak dibahas zakat, saya nggak berzakat, itu pelit namanya ente. Ya keluarin aja, ya. Seandainya pun tidak wajib, karena ini ulama kan beda-beda kan. Seandainya pun tidak wajib, jatuhnya sedekah. Sedekah nggak ada yang ruginya, ya. Sedekah nggak ada ruginya, sedekah, ya. Dapat pahala dari Allah. Harta kita dijaga gara-gara sedekah, harta kita ditangkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi usahakan minimal, ya. Kalau seandainya ada penghasilan minimal 21% juga lupa. Bisa lebih lagi, alhamdulillah. Kalau pendapat yang khumus 20%, wah 20%. Gitu ya. Jadi masalah khilafiyah ulama dulu sama ulama sekarang. Jelas? Ada lagi mau nanya? Kenapa? Gak nunggu nisab, karena kalau nunggu nisab habis mulu. Padahal sebenarnya makanya itu ulama khilaf. Kenapa kok rata-rata kan zakat itu nunggu nisab? Ya, nunggu haul. Ya. Dibahas kalau yang masalah profesi ini, kalau sudah mencapai nisab. Kalau profesi ada yang bilang nunggu nisab, ada yang bilang enggak. Ya, nisab itu kan kalau emas itu 84 gram, ya. Nah kalau kita rupiahkan, misalnya 1 gram berapa mas? 1 gram emas murni, gope ya, 500 ya. Ya 500. Kalau 80 gram 20 juta. Hah? Berapa? 40 juta. Kalau 40 juta tambah 2 juta, 40 juta berarti ya. Ya, 42 juta. Nah, ini nisabnya emas setahun. Nisabnya emas setahun, nunggu setahun lagi. Ya. Kenapa? Sama juga dagang ya, sama dagang. Ya, cuma cara syaratnya berbeda. Ya, cuma nisab sama, ya. Artinya kalau kita punya simpanan emas 84 gram, setahun nggak berubah, nggak kurang atau bahkan lebih, maka wajib bayar zakat. Atau kita punya tabungan deposito
ya seharga 40 berarti 80, hah? 42 juta, 42 juta kurang lebih ya. Maka dalam setahun duit kita segitu, bahkan nggak berkurang bahkan lebih, maka wajib bayar zakat. Tapi kalau nggak dalam setahun nisabnya berkurang. Saat saya awal tahun saya dapat ini nih, dapat apa namanya warisan dari orang tua berapa 100 juta, seneng ya. Bayar zakat belum zakat ya. Kapan zakat? Antar nunggu nisab, nunggu haul setahun. Nyampe akhir tahun duitnya tinggal dikit, berapa? Ya Ustaz, pengeluaran dari 1 juta tinggal 10 juta sekarang. Ente nggak bisa bayar zakat. Sekarang susah namanya ya. Ini kalau hitungan zakat mal seperti itu. Cuma kalau profesi, ulama mengatakan nggak pakai nisab, nggak pakai haul. Ada beberapa begitu. Ada yang mengatakan pakai nisab tapi nggak pakai haul. Gitu. Jadi artinya berapa pun dapat keluarin. Ada yang bilang enggak, ya kalau cuma gajinya 2 juta, ya wajib zakat. Ya Allah, kontrakan 1 juta, ya bensin 400.000 sebulan. Habis ya, kesiannya orang susah nggak usah zakat. Ya kita juga tahu ya, orang tuh ada yang susah kayak orang-orang pinggiran yang gajinya cleaning service berapa sih, berapa ya cleaning service? UMR 2,3 ya kan, rumahnya ngontrak 700.000, anaknya 2 sekolah ya, bininya makan, anaknya makan, dia naik motor ya. Bayangin aja kira-kira 2,3 cukup apa di Jakarta? Nggak cukup, nggak usah zakat. Ente berhak terima zakat ya. Orang susah namanya. Nanti kan kita harus jual rumah saat itu waktu itu berarti juga diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Nah, kalau jual rumah bagaimana, atau ngontrakin rumah misalnya, bagaimana nih? Ini harusnya kalau ikut pendapat ulama-ulama yang keren dulu, itu nggak harus langsung, ya nunggu setahun dulu. Ya kita bisa jual tanah kita. Tapi gini, kalau rumah atau apapun itu, mobil atau tanah kita mau jual, begitu niat tijarah, begitu niat mau jual, itu udah masuk hitungan haul. Misalnya tanggal 1 Januari niat mau jual tanah, ya niat mau jual tanah nih. Pertama tanah kita sendiri, tapi karena kita butuh duit 1 Januari kita mau jual dah, niat kita pasang pelang gitu, kita iklanin ya di bukalapak.com ya, atau di mana ya, pokoknya kita iklan dah. Lakunya tahun depan atau pas tahun depan belum laku juga, maka kita wajib bayar zakat. Namanya zakat tijarah, karena sudah masuk tijarah, harta yang ingin diperjualbelikan ya. Tapi kalau seandainya belum nyampe haul, laku tuh tanah ya, gimana hitung-hitungannya nih? Hitung-hitungannya ya sebenarnya belum wajib zakat, belum, nunggu haul dulu ya, nunggu haul dulu. Cuma dibolehkan kita ta'jil zakat, mempercepat bayar zakat. Saat saya kalau nunggu nanti takutnya duit saya habis nih, yang ada saya nggak pernah zakat, malah pernah sedekah, habis doang. Nah boleh nggak saya duluin? Boleh, lebih afdal seperti itu. Kalau yang akal-akalan gimana Ustaz? Nah, bagaimana kalau yang akal-akalan? Ya, jatuhnya hukumnya haram apa? Dari segi fikih, dia nggak wajib. Tapi nanti dari segi tasawuf dikatakan perkara yang haram. Jadi gini, tapi terangkan. Ada orang waktunya bayar zakat, kan dia punya kambing 40 ekor. Orang kalau punya kambing 40 ekor, dalam setahun wajib bayar zakat berapa? 1 ekor. Kan ada hitung-hitungan nih. Begitu pengen haul, besok haul nih, besok setahun dipotong kambing untuk menghindari zakat, atau dikasih ke anaknya. Ini kami saya kasih anak saya, kan jadi 39, berarti nggak wajib zakat. Ini namanya hilah, mencari celah supaya tidak wajib bayar zakat. Ya, nah hal begini bagaimana? Dari segi fikih oke, nggak wajib zakat. Tapi di kitab diterangkan, di kitab fikih Sofi diterangkan, Allah nanti akan mencari membuat hilah, membuat cara bagaimana dia masuk neraka. Ya, orang ini dimasukkan ke dalam gentong. Ya, masuk ke gentong, ditutup, mau dilempar ke neraka. Dia protes, ya Allah, saya kenapa mau dimasukin neraka? Kata mereka, Allah mau masuk neraka, Allah masukin gentong ke neraka. Karena dulu di dunia sering bikin hilah, bikin celah, cari celah. Sekarang di akhirat pun Allah cari celah buat dia biar bisa masuk neraka. Jangan begitu. Ya, akal-akalan namanya itu. Makanya ada kaidah begini, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaq. Orang yang cuma dalam fikih tapi dia nggak bahas tasawuf. Tasawuf itu ilmu hati, ilmu akhlak, ya, ilmu adab. Nggak bahas itu, dia jadi orang fasik. Ya gitu tuh. Oh fikih jago. Wah saya besok bayar zakat nih. Saya potongnya kambing saya dah. Karena nanti fikih, ya. Tapi jadi orang fasik dia. Ya, tapi kalau dia waman tasawuf walam yatafaqqah, orang yang cuma belajar tasawuf, belajar masalah hati, masalah adab, masalah akhlak, tapi nggak bahas fikih, faqad tazandaq, bisa jadi orang zindik, kafir jadi.
Udah, yang penting kita baik sama orang, nggak usah sholat nggak apa-apa. Ya, yang penting orang kita nggak sakitin, kan ada orang begitu tuh. Ya, nggak usah apa-apa, yang penting kita sama manusia bagus. Besok, insya Allah nggak wajib sholat. Nah, ini repot lagi. Jadi ini